Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 16 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karya tulis ilmiah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama dosen Bahasa Indonesia kami yang bernama Siska Meirita, SPD, MPD. Dan anggota kelompok 16 yang pertama, Metalianti dengan NPM 014, Putri Sekar Pamuji dengan NPM 015, Salva Banafza dengan NPM 016, Nisrina Aisyah Kesuma Putri dengan NPM 017, Astrid Almiranda Setiowasono dengan NPM 018, dan yang terakhir, saya sebagai moderator, Faris Rahman Maulana dengan NPM 019. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Metalianti. Untuk Metalianti, dipersilahkan. Baik, materi yang pertama ada pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya untuk memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Karya ilmiah. Karya ilmiah memaparkan pendapat, gagasan, tanggapan, atau hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan. Jenis karya ilmiah yaitu makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Spinoza dan Alamsyah mengklarifikasikan karangan menurut bobot isinya atas 3 jenis, yaitu yang pertama ada karangan ilmiah, yang kedua karangan semi-ilmiah atau ilmiah populer, dan yang terakhir karangan non-ilmiah. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Putri Sekar Pamuji. Materi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip umum karya ilmiah. Prinsip-prinsip umum karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama, objektif. Yang dimaksud dengan objektif, itu setiap pernyataan ilmiah dalam karya ilmiah harus didasarkan kepada data dan fakta. Yang kedua, prosedur. Yang dimaksud dengan prosedur ialah penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan deduktif. Yang terakhir, rasional. Yang rasional adalah rasional dalam pembahasan data. Next. Kemudian materi selanjutnya itu ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri yang 6, yang pertama logis. Yang dimaksud dengan logis yaitu segala keterangan yang dapat diterima oleh akal sehat. Dan yang kedua, sistematis. Artinya segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan. Yang ketiga, objektif. Artinya segala keterangan yang dikemukakan merupakan. Dan yang keempat, lengkap. Artinya segi-segi masalah yang diharapkan dibahas lengkap-lengkapnya. Yang kelima, lugas. Artinya pembicaraan langsung kepada hal-hal pokok. Dan yang terakhir, seksama. Artinya berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahan. Materi yang akan disampaikan oleh Salva Banafza. Pada Salva, saya persilakan. Yang ketujuh, jelas. Artinya segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih. Yang kedelapan, kebenaran dapat diuji atau empiris. Yang kesembilan, terbuka, yakni konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah saat seandainya muncul pendapat baru. Yang ke-10, berlaku umum, yaitu semua kesimpulannya berlaku bagi semua populasinya. Yang ke-11, penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Materi selanjutnya, metode ilmiah. Pada dasarnya, metode ilmiah menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan rasional, berupa merumuskan kebenaran berdasarkan kajian data yang diperoleh dari berbagai rujukan atau literatur. Yang kedua, pendekatan empiris, merupakan merumuskan kebenaran berdasarkan fakta yang diperoleh
dari lapangan atau hasil percobaan atau laboratorium. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nisrina. Berikutnya adalah tujuan karya ilmiah. Tujuan karya ilmiah itu ada 5. Yang pertama yaitu memberi penjelasan, yang kedua memberi komentar atau penilaian, yang ketiga memberi saran, yang keempat menyampaikan sanggahan, dan yang kelima adalah membuktikan hipotesis. Next slide. Selanjutnya adalah syarat karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu objektivitas. Objektivitas yaitu penulis harus bersikap objektif dalam mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, sistematika, yaitu tata cara penulisan yang terdiri dari penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Yang ketiga, yaitu pola pikir deduktif dan induktif, yaitu dalam mengemukakan dan menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola berpikir logis. Pola berpikir logis itu ada 2, yaitu deduktif dan induktif. Untuk materi selanjutnya, disampaikan oleh Asep Miranda. Untuk Asep, dipersilahkan. Selanjutnya, menjelaskan jenis karya tulis yang terdapat 2 jenis, yaitu karya ilmiah pendidikan dan penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendidikan. Pertama, yaitu paper atau karya tulis, adalah karya ilmiah yang berisi ringkasan atau resume. Yang kedua, praskripsi, adalah karya ilmiah yang disyaratkan bagi mahasiswa pada jenjang akademik atau setingkat diploma 3. Yang ketiga, yaitu skripsi, yaitu penulis hanya mengacu dan menggunakan teori-teori dalam bentuk rangka pemikiran yang sama untuk menjawab masalah penelitian atau menguji hipotesisnya. Yang keempat, yaitu penulis mengacu dan menggunakan teori-teori lain yang telah ditemukan sebelumnya. Yang keempat, yaitu disusun berdasarkan kerangka pemikiran baru yang mengacu kepada teori-teori lain yang telah ditemukan sebelumnya. Next. Yang kedua yaitu karya ilmiah penelitian. Yang pertama adalah makalah seminar, yang dibagi 2 yaitu naskah seminar, yakni karya ilmiah yang berisi uraian dari topik suatu masalah yang disampaikan dalam forum seminar. Yang kedua, naskah bersambung, mempunyai judul dengan pokok bahasan topik yang sama, hanya penyajian saja yang dilakukan bersambung. Yang kedua, laporan hasil penelitian, bagi dari bentuk karya tulis ilmiah yang cara dan penulisannya dilakukan secara relatif singkat. Yang ketiga, jurnal penelitian, buku yang terdiri atas karya ilmiah yang isinya berupa hasil penelitian dan resensi buku. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris. Materi selanjutnya, tahap-tahap penulisan. Yang pertama, tahap persiapan. Penulis menyiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan fokus, mengolah informasi, dan menarik tafsiran. Yang kedua, tahap inkubasi. Ketika penulis memproses informasi yang dimilikinya sedemikian rupa sehingga mengantarkannya pada ditemukannya pemecahan masalah atau jalan keluar yang dicarinya. Yang ketiga, tahap iluminasi. Ketika datangnya inspirasi atau insight, yaitu gagasan, datang seakan-akan tiba-tiba dan berloncatan dari pikiran. Yang keempat, tahap akhir. Seluruh yang sudah dituliskan dari tahap iluminasi diperiksa kembali, diseleksi, dan disusun sesuai fokus tulisan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.